ya. 9 sampai yang sekarang yang 14 ya. Jadi yang kemarin UTS kita nggak ikut lagi ya. Jadi yang baru 9 sampai 14, soalnya itu 3 bentuk soal, ada multiple choice ya, pilihan berganda, ada isian singkat, ada kasus ya. Untuk pilihan bergandanya 20 soal. Untuk isian singkatnya 4 soal. Untuk kasusnya ada 3 kasus, yaitu untuk persediaan, aset tetap, dan kas ya. Nah, jadi kalau untuk yang kas, mungkin kita kemarin sudah latihan ya. Itu ada, kalau audit kas hampir pasti itu rekonsiliasi. Rekonsiliasi kas dan bank, dan juga jurnal koreksinya. Soalnya juga seperti yang kemarin, nggak akan jauh berbeda kalau rekonsiliasi. Kemarin di PPT saya juga udah saya buatkan ya, rekonsiliasi tambah kurang untuk masing-masing akun. Lalu untuk persediaan kita juga kemarin ada latihan PT Tram ya. Sudah ada, yang belum ada tuh aset tetap ya. Tapi nanti saya kirimkan satu soal aset tetap beserta jawabannya untuk Anda belajar ya. Kira-kira, dan nanti mungkin setelah selesai perkuliahan hari ini saya bahas sedikit. Biasanya bentuk soalnya tuh nggak jauh-jauh gitu, nanti mungkin bisa kita bahas sama-sama. Tapi yang ingin saya sampaikan nanti, saya pikir untuk strategi menjawabnya, seperti biasa, tolong kalau menjawab, yang pilihan berganda dulu ya, dengan esainya, karena itu lebih mudah menurut saya. Kalau mengerjakan, banyak mahasiswa kemarin mengerjakan soal kasus sehingga soal multiple choice-nya malah tidak terjawab. Ada beberapa rekan ya, esainya, padahal di situ yang kita bisa berharap nilainya agak tinggi gitu ya. Jadi menurut saya kerjakan saja dulu pilihan berganda, karena pilihan berganda itu kalau 20 soal tuh nilainya 20 biasanya. Lalu yang esai itu saya perkirakan kalau 4 soal juga 20. Jadi masing-masing nanti itu 20 nilainya. Jadi kalau bisa kita di esai ambil angkanya dulu, mudah-mudahan di kasusnya nanti bisa dikerjakan semua. Tapi biasanya kalau kasus itu kan memakan waktu untuk mengerti soalnya ya. Lalu untuk menjawabnya juga memakan waktu, sehingga menurut saya lebih mudah kalau Anda mengerjakan pilihan bergandanya dulu. Dengan esainya baru masuk ke kasus. Karena biasanya kalau kasus itu kan pertanyaannya nggak satu ya, bisa ABCD. Nah masing-masing ABCD itu nilainya 4 atau 5. Lebih kecil-kecil gitu. Jadi lebih baik mengerjakan multiple choice, biasanya multiple choice soalnya lebih mudah, esainya juga lebih mudah. Untuk mencari jawabannya di PPT maupun di buku lebih mudah dibanding kasus. Kalau kasus biasanya untuk mengerti soalnya aja kita ambil waktu 5 sampai 10 menit. Ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk UAS kita. Mudah-mudahan UASnya bisa lebih baik lagi daripada UTS, karena sekarang kan udah lebih terfokus ya belajarnya. Kalau untuk kasus kan hanya 3. Kebetulan kalau menurut saya kasus yang 3, persediaan, aset tetap, dan kas itu tidak terlalu banyak, merupakan kasus-kasus yang tidak terlalu jelimet. Ya, dibandingkan kalau yang keluar itu modal, investasi gitu ya. Itu lebih sulit jurnalnya dan lebih sulit soal-soalnya. Lebih mudah untuk diputar-putar gitu dibandingkan aset tetap dengan persediaan sebenarnya tidak terlalu banyak bisa soalnya tidak bisa terlalu banyak dikonversi ke yang aneh-aneh gitu. Oke. Nanti kita bahas setelah ini juga. Tapi yang sekarang nanti untuk yang soalnya udah ada kelompoknya ya kita ya. Iya Pak, sudah kelompok 7 nanti. Kelompok 7 ya. Dan ini pertemuan kita terakhir ya sebelum UAS.
Puasnya kapan ya? Puas auditnya. Hari apa deh kita? Terakhir, Pak. Terakhir. Hari Rabu. Iya. Oh, terakhir ya? Oh, kalau terakhir Februari, Pak. lebih enak ya kalau terakhir menurut saya. Oke, saya mulai aja ya. Hari ini kita bicara mengenai penyelesaian audit. Oh ya, ada saya PPT itu saya revisi ya, ada tambahan. Dan revisi PPT saya sudah saya kirimkan di GCR, nanti bisa dicek ya. Di GCR saya sudah kirimkan PPT revisian yang terakhir. Ya, ada beberapa hal yang saya di PPT pertama saya tidak bahas kontingent karena di RPS tidak ada gitu. Tapi saya lihat di soal kemarin ada masalah contingent liabilities ya. Padahal di RPS-nya nggak ada gitu. Jadi saya tambahkan mengenai contingent liabilities ada di PPT yang baru. Saya udah kirimkan di GCR, Anda bisa ambil di sana. Saya coba buka ya. Belum saya buka ternyata. Saya buka dulu. PT. Sudah terlihat belum ya? Sudah, Pak. Terbaca nggak nih kecil gini, masih kelihatan ya? Bisa Masih, ya? Pak. Ya. Oke, kalau bisa dibaca, saya mulai saja ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat mengenai penyelesaian audit, kalau kita lihat di PPT di depan ini financial report periodnya adalah Juli ke Juni, gitu ya. Yang umum biasanya sih memang Januari ke Desember. Jadi kalau kita lihat laporan keuangannya itu dimulai 1 Juli sampai 30 Juni. Sehingga kalau kita lihat di sini, ya, audit itu dilakukan sampai tanggal 15 September 2021. Nah, yang perlu saya beritahu pada Anda bahwa kita kembali lagi yang namanya signing of audit report itu bukan tanggal audit report dibuat, ya. Signing of audit report itu adalah tanggal pemeriksaan audit lapangan berakhir. Jadi kalau kita lihat 15 September 2021 di sini, signing of audit report bukan berarti tanggal audit report ditandatangani, tapi tanggal pemeriksaan lapangan audit selesai. Ya. Jadi kalau di sini 30 September 2021 itu pembagian daripada laporannya, 30 Oktober itu annual general meeting, biasanya itu
biasanya disebut RUPS atau rapat tahunan. Ya. Nah, kenapa ini tanda-tandanya mau disebutkan? Jadi kita melihat nanti mana yang disebut dengan subsequent event atau tanggal setelah tanggal kejadian setelah tanggal neraca. Ya, jadi batasan waktu yang disebut dengan kejadian setelah tanggal neraca. Jadi kalau kita lihat ini tanggal audit laporan audit independen, ya, laporan LAI itu sebenarnya diberi tanggal pada saat ditandatangani atau pada saat dia sebenarnya selesai tanggal pemeriksaan lapangan. Ya, jadi tanggal LAI itu penting karena dia mau melihat kapan yang menjadi peristiwa-peristiwa subsequent event yang menjadi tanggung jawab auditor. Ya, kalau kita lihat, saya bisa kasih gambaran ya langsung aja. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita kembali sini, ini sebenarnya tanggal ini yang kita pegang. Jadi kalau ada tanggal 31 Desember 2011 ini adalah tanggal neraca, tanggal tutup tahun buku, maka kita lihat bahwa tanggal di sini 11 Maret 2012 ini audit report date. Ini adalah tanggal pemeriksaan lapangan selesai. Ya. Sehingga yang namanya subsequent event nanti yang kita pelajari sekarang itu adalah kejadian-kejadian mulai dari tanggal neraca sampai dengan tanggal laporan audit, tanggal pemeriksaan lapangan selesai. Ya, ini yang disebut dengan peristiwa setelah tanggal neraca atau juga banyak disebut peristiwa kemudian. Jadi yang dikategorikan sebagai atau yang menjadi tanggung jawab audit report, tanggung jawab auditor adalah kejadian-kejadian sejak 31 Desember sampai tanggal dia selesai melaksanakan pemeriksaan audit di lapangan. Itu yang namanya subsequent. Nah, tapi sebelum kita belajar subsequent, kita lihat dulu beberapa hal yang penting yang kita ketahui mengenai penyelesaian audit. Ya. Nanti di laporan audit itu kita juga mendapatkan yang namanya representation letter. Kalau Anda lihat di sini surat pernyataan tentang tanggung jawab laporan keuangan. Ya. Jadi representation letter ini biasanya kita dapatkan di awal audit. Isinya apa? Isinya adalah menunjukkan bahwa pernyataan dari auditi bahwa laporan keuangan itu adalah tanggung jawab auditi. Ya. Lalu dia menyatakan semua informasi sudah disajikan, diungkapkan dengan lengkap dan benar. Ya. Atau tidak ada informasi yang dihilangkan, atau tidak ada fakta material yang belum dimasukkan. Ini sesuai dengan waktu kita pelajari dulu pertama kali bahwa tanggung jawab laporan keuangan ada di auditi. Tanggung jawab auditor hanya atas opini yang diberikan terhadap laporan keuangan. Jadi tanggung jawab auditor hanya atas laporan auditornya, atas opini auditnya. Dia tidak bertanggung jawab atas laporan keuangannya. Ya. Tapi walaupun demikian, nanti kita akan lihat bahwa pernyataan ini tidak membuat si auditor menjadi percaya saja dengan laporan keuangan yang diberikan. Dia tetap harus membuktikan atau melihat bahwa semua angka-angka maupun informasi yang disajikan memang benar-benar sudah disajikan dengan lengkap dan benar dan sesuai dengan PSAK. Ya. Walaupun ada pernyataan ini dari audit. Berikutnya adalah bentuk laporan auditor. Laporan auditor yang diperlihatkan di sini adalah laporan auditor jenis opini tanpa modifikasi dengan paragraf penjelas. Dari mana tahunya? Di bawah opini ini ada keterangan paragraf penjelas. Ya, jadi walaupun dia mendapatkan opini tanpa modifikasian, ya, ada paragraf penjelas yang mengungkapkan hal-hal yang dianggap perlu disampaikan. Gitu ya.
Nah, sekarang kita melihat bahwa mengapa kita harus memperhatikan contingent liabilities dan subsequent event. Ya. Ini karena pada standar audit 520 mengatakan bahwa si auditor itu harus menentukan atau melakukan prosedur analitis pada saat mendekati penyelesaian audit. Ya, jadi dia harus melakukan prosedur analitis atau melihat atau memperhatikan kejadian-kejadian yang terjadi mendekati tanggal selesainya audit. Ya, bukan hanya kejadian yang terjadi pada saat laporan keuangan itu dilakukan, tapi juga setelah laporan keuangan itu jadi pun tetap harus dilakukan prosedur audit atau prosedur analitis terhadap kejadian-kejadian setelah tanggal neraca. Lalu kita juga pada saat kita melakukan pemeriksaan, maka sudah menjadi prosedur yang umum kita juga melakukan beberapa pemeriksaan terhadap transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca. Untuk apa? Kita kembali lagi pada waktu seperti kita melakukan pemeriksaan terhadap piutang dulu ya. Jadi kalau kita melihat ada piutang tanggal 31 Desember ya, biasanya kita mengecek jumlah piutang itu dengan melihat salah satu caranya adalah melihat apakah terjadi pembayaran setelah tanggal 31 Desember untuk meyakinkan kita bahwa piutang itu benar. Ya, selain kita melakukan konfirmasi terhadap saldo yang ada di dalam laporan keuangan per 31 Desember, umumnya kita melakukan pengecekan apakah terjadi pembayaran atas piutang yang tercantum di laporan keuangan per 31 Desember. Ya, itu salah satu cara yang kita lakukan untuk melihat kolektibilitasnya. Lalu kadang-kadang kita mengidentifikasi itu untuk melihat cut off. Ya. Lalu kita untuk melihat juga apakah ada kewajiban-kewajiban yang tidak tercatat atau ada aset yang tidak tercatat dengan melihat transaksi setelah tanggal neraca. Yang kita lihat mungkin ada hubungannya dengan transaksi yang ada per 31 Desember 2012. Ya. Sehingga hal-hal ini yang membuat maka peristiwa-peristiwa setelah tanggal neraca merupakan hal yang harus diperhatikan. Nanti standar audit 560 juga mewajibkan untuk auditor wajib mengawasi transaksi yang terjadi sejak tanggal tutup buku 31 Desember sampai dengan tanggal audit selesai dilaksanakan. Nah, di dalam transaksi itu ada juga yang dikenal dengan contingent liabilities. Kalau kita melihat definisinya yang ada di buku Arens, dia mengatakan adalah contingent liabilities adalah potensi kewajiban di masa datang ya kepada pihak luar yang tidak diketahui dari aktivitas yang telah terjadi. Jadi ada suatu kejadian yang mungkin terjadi tapi belum tercatat. Ya. Kenapa dia tidak dicatat? Karena dia masih berupa kewajiban yang masih mungkin terjadi. Nanti kita lihat levelnya. Ya. Sehingga sebenarnya kejadian itu, contingent liabilities ini adalah sesuatu kejadian yang transaksi yang belum terjadi sebenarnya. Ya. Sehingga dia nanti dibagi atas 3 kondisi. Ya. Terjadi potensi pembayaran kepada pihak luar atau perusahaan yang diakibatkan oleh kondisi yang ada. Ya. Lalu yang kedua, terdapat ketidakpastian mengenai jumlah pembayaran di masa mendatang. Yang ketiga, ada hasil yang akan dipecahkan atau terjadi oleh beberapa kejadian di masa mendatang. Ya. Ini persyaratan dari contingent liabilities. Jadi ada kemungkinan terjadi, ada potensi kemungkinan terjadi suatu transaksi di masa mendatang. Yang belum terjadi ini sekarang. Ya. Akan terjadi di masa mendatang. Ya. Nah, kalau kita lihat di teorinya, di Arens mengatakan ada 3 kemungkinan yang terjadi untuk contingent liabilities. Ya. Yang pertama adalah dia
hampir mungkin terjadi. Kemungkinan terjadinya tinggi. Ya, bagaimana mengukurnya? Yaitu kalau jumlahnya bisa diukur. Ya. Jumlahnya bisa diukur. Nah, untuk yang seperti ini, ya, dia ada dua kemungkinan. Apakah dia nanti mengubah financial statement atau dia hanya menjadi catatan atas laporan keuangan. Lalu yang kedua, atau yang paling atas adalah kemungkinan terjadinya kecil. Atau yang disebut di sini remote atau slight change. Nah, yang seperti ini tidak ada catatan atau tidak berpengaruh terhadap financial statement. Yang di tengah-tengah itu sebenarnya dia lebih kuat dari remote, ya, lebih mungkin terjadi, tapi dia lebih kemungkinan terjadinya lebih kecil daripada probable. Nah, dia biasanya hanya merupakan catatan. Ya, dia hanya membuat catatan di catatan atas laporan keuangan. Ya, jadi kalau kita lihat diterjemahkannya, ya, kalau probable itu adalah kemungkinan besar terjadi, jumlahnya dapat diestimasi, ya, sehingga akun laporan keuangan perlu disesuaikan. Kalau possible itu peluang terjadinya itu lebih besar daripada remote, tetapi lebih kecil. Nah, ini hanya memiliki pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. Nah, yang paling kecil adalah remote atau peluangnya terjadinya sedikit, sehingga tidak perlu ada pengungkapan terhadap financial statement. Ini mengenai remote. Nah, mengenai review yang setelah tanggal neraca ini, sebenarnya hal ini terjadi karena ada dua yang mengatur, yaitu mengenai PSAK 8. PSAK 8 menyatakan bahwa laporan keuangan harus disusun berdasarkan kondisi yang ada pada tanggal neraca. Namun, mungkin memerlukan pengakuan dampak keuangan setelah tanggal neraca. Ya. Yang kedua itu adalah standar SA 560, yaitu auditor memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya peristiwa setelah tanggal neraca, tapi belum selesai audit, ya, sehingga mempertimbangkan apakah peristiwa tersebut mempengaruhi laporan keuangan yang diaudit sebelum dia menyelesaikan auditnya atau menandatangani laporan auditnya. Jadi peristiwa setelah neraca atau subsequent tadi ini itu didasarkan dua hal ini. Ya. Nah, bagaimana kita mencatat mengenai subsequent event ini, gitu ya? Nah, terhadap subsequent event ini ada dua perlakuan. Ya, yang pertama adalah jika transaksi atau peristiwa itu punya dampak langsung terhadap laporan keuangan, sehingga dia harus melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan yang diperiksa. Yang kedua adalah peristiwa atau transaksi itu tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan, tapi memerlukan pengungkapan. Harus ada pengungkapan. Nah, kita lihat langsung saja ke contohnya agar mudah dimengerti. Ya, apa yang dimaksud dengan peristiwa yang memerlukan penyesuaian ini? Ya. Di dalam definisinya disebutkan peristiwa yang memerlukan penyesuaian itu adalah peristiwa baik yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan, yang memiliki bukti atau menjelaskan lebih lanjut kondisi pada tanggal neraca, dan dia punya dampak keuangan terhadap laporan keuangan, sehingga harus dilakukan koreksi, jurnal koreksi. Ya. Kalau kita lihat contoh-contohnya adalah, nah seperti ini. Penerimaan setelah tanggal neraca, kita lihat ada yang telah diperlakukan sebagai tidak tertagih pada tanggal neraca. Lalu ada pernyataan keberangkutan dalam saldo piutang yang kita lihat setelah tanggal neraca. Ya. Lalu ada peraturan tentang tanggal neraca yang retrospektif. Ya. Jadi dia memang mempengaruhi. Gitu. Jadi misalnya kita melihat bahwa sebelum pada tanggal piutang, gitu ya, pada tanggal 31 Desember
tertulis misalnya 60 juta. Setelah tanggal 31 Desember, ternyata kita prediksi dia tidak akan tertagih. Ya. Nah, hal yang seperti ini tentu membutuhkan koreksi terhadap nilai per 31 Desember mengenai piutang. Nah, itu yang dikatakan kalau peristiwa yang memerlukan penyesuaian terjadi setelah tanggal neraca, ya, tapi memerlukan penyesuaian. Nah, sekarang apa yang tidak memerlukan penyesuaian? Yaitu yang tidak punya hubungan langsung terhadap laporan keuangan. Ya. Apa contohnya? Jadi kalau kita lihat di sini misalnya akan dilakukan merger dan akuisisi. Ya, kita tahu merger akuisisinya dilakukan kapan? Misalnya dilakukan nanti tanggal 3 Maret. Kan itu setelah tanggal neraca gitu ya. Nah, walaupun itu terjadi setelah 31 Desember dan tidak ada pengaruhnya terhadap laporan keuangan, hal itu tetap kita harus mencantumkan sebagai subsequent event di catatan atas laporan keuangan sebagai kejadian setelah tanggal neraca. Adanya investasi, yang paling gampang contohnya ya, yang jumlahnya signifikan. Atau ada peningkatan saham. Nah itu semua harus kita ungkapkan, walaupun sebenarnya itu nggak ada hubungannya dengan laporan keuangan yang kita periksa yang tahun lalu. Karena dampaknya sebenarnya kelihatannya nanti di tahun ini, gitu. Di tahun depannya. Tapi karena itu merupakan sesuatu yang sifatnya material, maka kita sebagai auditor wajib mencantumkan itu dalam catatan atas laporan keuangan. Ya. Itu yang disebut dengan subsequent event. Nah, kalau kita lihat laporannya, mengapa seperti itu? Karena auditor memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyesuaian atau non penyesuaian. Ini diatur dalam SA 560. Ya. Jadi auditor bukan hanya bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan untuk transaksi yang berlaku 1 Januari sampai 31 Desember. Tapi untuk transaksi yang berlaku sampai dengan dia menyelesaikan audit, itu masih termasuk tanggung jawab auditor. Kenapa ini harus dilakukan? Ya, atau mengapa kita harus bertanggung jawab untuk transaksi-transaksi yang misalnya tidak berhubungan? Kalau yang berhubungan masih masuk logika kita ya, wah memang berhubungan kan harus disesuaikan. Tapi kalau yang tidak berhubungan, mengapa? Misalnya akan dilakukan merger, ya, atau misalnya ada tuntutan hukum dari pihak ketiga. Kenapa? Karena tanggung jawab kita itu, ya, informasi atau hasil audit kita itu akan digunakan oleh pihak ketiga. Dan laporan keuangan yang kita audit itu harus menyajikan informasi yang selengkap mungkin. Sehingga apapun yang kita ketahui, informasi apapun yang kita ketahui, walaupun berada di luar skop area yang kita audit, tapi kita mengetahuinya pada saat audit, kita wajib untuk memberikan informasi itu terhadap pihak ketiga karena tanggung jawab kita. Karena kita itu dipercaya sebagai pihak yang independen yang sedang mengaudit, yang akan menyampaikan semua informasi yang dianggap penting tentang laporan keuangan yang kita audit. Ya, kalau kita lihat itu di SA 560.7 A69 itu mengatakan dengan jelas untuk mencapai tujuan audit kita harus melakukan prosedur subsequent. Bagaimana caranya, gitu ya, supaya kita tahu kejadian-kejadian mengenai subsequent event ini. Ya. Jadi kita bisa lakukan yaitu kita bisa membaca risalah rapat komisaris. Kita bisa melihat di situ apakah ada kejadian-kejadian setelah tanggal neraca yang kira-kira akan berpengaruh. Ya. Lalu kita lihat minutes of meeting-nya. Kita juga nanti salah satunya meminta surat pernyataan dari pengacara atau dari konsultan hukum atau pihak ketiga manapun yang ada di dalam atau bekerja di dalam klien. Ya.
Selain kita tadi meminta surat pernyataan representation letter dari manajemen mengenai kewajaran laporan keuangan, kita juga wajib meminta surat pernyataan dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan auditing. Nanti berikutnya kita lihat ya. Dan dia juga di sini mengatakan nanti selanjutnya di dalam 56 kita wajib mempertimbangkan implikasi yang berhubungan dengan kelangsungan usaha. Ya, nanti kita lihat ada juga standar audit, kita lihat di belakang, nanti saya lupa, nggak tahu persis, yang kita mengatakan bahwa kita juga bertanggung jawab untuk kelangsungan informasi tentang kelangsungan usaha. Ya, nanti kita bahas lebih dalam lagi, kita lihat di sana. Tapi dengan demikian, kita bisa melihat bahwa dalam melakukan audit, ya, auditor itu bukan bertanggung jawab terhadap laporan keuangannya saja, tapi dia juga bertanggung jawab untuk kejadian-kejadian atau transaksi yang ada setelah tanggal neraca, setelah tanggal tutup tahun buku. Nah, kalau kita lihat sini, SA 560 menyatakan auditor tidak memiliki kalau setelah diterbitkan laporan auditnya. Tapi auditor harus mengetahui peristiwa yang memiliki dampak terhadap laporan keuangan. Ya, yang terjadi sebelum diserahkan kepada pemegang saham. Jadi pada saat dia melakukan audit, dia tahu peristiwa, dia wajib mengetahuinya dan wajib menyampaikannya. Ya. Nah, di sini terlihat bahwa 560 menyatakan memperoleh pengetahuan peristiwa setelah penerbitan laporan keuangan. Ya. Lalu jika keputusan dibuat untuk menerbitkan laporan keuangan, auditor harus melaksanakan reissue. Nah, ini yang saya mau terangkan. Jadi begini, kalau saya kembali ke tanggal ini ya, coba perhatikan tanggal ini. Nah ini, kalau kita mendapatkan suatu kejadian setelah tanggal 11 Maret ini, ya, setelah selesai audit report date ini, kita mendapat suatu kejadian yang menyebabkan laporan keuangan itu menjadi restatement. Restatement itu artinya diterbitkan kembali, ada kejadian sangat material sehingga mengubah laporan keuangan yang kita audit di sini. Ya, kejadiannya di sini sehingga mengubah laporan keuangan, maka kita harus menerbitkan kembali. Karena di sini kita sudah menyelesaikan laporan audit kan? Sehingga kita harus menerbitkan kembali laporan audit yang baru yang namanya reissue. Ya. Jadi reissue itu adalah laporan audit atas penerbitan laporan keuangan yang baru. Ya. Jadi laporan auditnya juga diperbarui. Kan sampai 11 Maret ini dia sudah selesai audit dan menerbitkan laporan audit. Ada kejadian di sini yang menyebabkan laporan keuangan berubah, maka kita juga harus melakukan perubahan terhadap laporan auditnya. Itu yang namanya reissue tadi. Ya, kalau kita lihat tadi di sini, ini yang disebut dengan reissue. Ya. Jadi auditor harus melaksanakan prosedur lagi yang baru untuk membentuk opini yang baru atas laporan keuangan yang diterbitkan kembali tersebut. Nah, apalagi yang kita harus lakukan pada waktu penyelesaian audit? Tadi representation atau manajemen letter tadi kita sudah tahu, yaitu pernyataan laporan keuangan manajemen atas laporan keuangan. Juga kita bisa mendapatkan surat solicitor's letters atau surat pernyataan pengacara. Ya, kalau kita lihat di sini, auditor harus memperoleh surat dari pengacara klien atau konsultan hukumnya lah untuk memperoleh bukti tentang penyajian pengungkapan kontingensi yang ada. Misalnya ada tuntutan hukum atau ada pelimpahan saham, sesuatu yang baru, maka kita harus minta surat pernyataan dari klien tentang kejadian-kejadian tersebut. Ya, itu harus dibuat sehingga nanti memang pada waktu audit kita lakukan, maka salah satunya kita akan melakukan surat menyurat atau mengaudit juga rapat-rapat direksi untuk melihat apakah ada ya
kejadian-kejadian hukum yang berpengaruh terhadap klien kita, ya, terutama legalnya. Oke. Kalau kita lihat representation management tadi, ini yang tadi saya katakan tadi, tanggung jawab manajemen, tanggung jawabnya adalah terhadap laporan keuangan, dia juga bertanggung jawab terhadap informasi yang ada dalamnya, materialitas yang di dalamnya, informasi semua sudah diungkapkan dan tidak ada informasi material yang terlewatkan. Itu representation letter. Nah, yang berikutnya adalah tanggung jawab auditor adalah mereview kertas kerja dan laporan keuangan. Ya, jadi mereview kertas kerja di sini penanggung jawab tertinggi pada saat melakukan audit adalah akuntan publik atau penandatangan akuntan yang menandatangani laporan audit. Ya, sehingga dia tentu melakukan review terhadap semua kertas kerja yang sudah dibuat. Ya, jadi kertas kerja seperti yang Anda biasa buat di soal-soal pada waktu kita pelatihan itu akan direview, dibuat oleh siapa? Direview biasanya oleh senior auditor, direview juga oleh manajer, akhirnya terakhir akan direview oleh akuntan publik sebagai penanggung jawab terakhir, sebagai yang melakukan tanda tangan. Ya, jadi kertas kerja itu akan direview berulang-ulang terus, mulai dari direview oleh senior auditor, direview kembali oleh supervisor, direview kembali oleh manajer, direview kembali oleh akuntannya. Ya. Juga dia mereview audit prosedur yang sudah dilakukan. Dia mereview bukti-bukti yang dikumpulkan. Supaya apa? Sebagai support atau sebagai pendukung terhadap opini yang nanti akan diberikan. Ya. Jadi dia harus melihat bahwa semua bukti-bukti yang dikumpulkan sudah mendukung opini yang dilakukan dan tidak ada prosedur audit yang terlewatkan. Ya, karena kita memeriksa juga ada SPAP. Ya, standar pemeriksaan akuntan publik. Semua yang dimintakan oleh standar pemeriksaan akuntan publik harus dilakukan. Audit prosedur yang diminta minimal dilakukan harus dilakukan. Ya. Kelalaian terhadap melakukan prosedur audit yang ditetapkan itu bisa menimbulkan tuntutan hukum terhadap auditor. Ya. Nah, di sini dikatakan juga bahwa terakhir itu materialitas itu selalu diuji. Kita belajar semakin berisiko, maka materialitasnya semakin kecil, sehingga bukti auditnya semakin banyak. Ya. Program auditnya juga bisa berubah-ubah. Prosedur auditnya bisa berubah-ubah tergantung perkembangan dari audit yang dilakukan. Ya. Sehingga dia harus menghitung evaluasi dampak dari risiko yang terjadi terhadap auditnya. Atau audit risk. Apakah nanti bisa terjadi salah saji dalam judgment atau salah saji pada waktu pertimbangan mengenai materialitas. Dan juga dia harus melakukan review terhadap estimasi akuntansi yang dilakukan oleh manajemen. Ya, walaupun tanggung jawab manajemen, tanggung jawab untuk menghitung estimasi atau kebijakan akuntansi itu ada di tangan manajemen, tapi auditor juga harus memperhitungkan apakah kebijakan atau estimasi yang dilakukan itu adalah sesuatu yang wajar. Dia harus mengidentifikasi itu. Apakah ada risiko salah saji akibat estimasi akuntansi yang dilakukan. Ya. Nah, berikutnya, kalau kita lihat secara keseluruhan, sebenarnya asersi yang paling umum dilakukan untuk melihat bukti-bukti atau audit dilakukan adalah 4 ini. Keterjadian dan right obligation, kelengkapan, lalu klasifikasi dan akurasi. Ya. Kalau kita melihat kepada piutang, pada waktu kita melihat pada audit piutang, maka yang perlu kita perhatikan apakah piutang itu terjadi, apakah transaksi itu ada. Lalu berikutnya yang kita harus perhatikan adalah apakah piutang itu miliknya auditi. Ya, jadi kalau kita lihat keterjadian itu selalu berdampingan dengan right dan obligation. Baru nanti biasanya kita lihat
kelengkapan. Apakah semua dokumen, apakah semua pengungkapan atau catatan sudah dimasukkan. Baru nanti biasanya muncul akurasi. Bagaimana penilaian, bagaimana pencatatan nilai yang dilakukan, bagaimana perhitungan yang dilakukan. Ya, baru kita terakhir biasanya lihat klasifikasi. 4 asersi, 5 asersi ini adalah asersi yang umum, yang utama biasanya dilakukan. Ya, kita misalnya lari ke hutang, sama hutang juga kita lihat keterjadiannya. Lalu kita lihat hutang itu memang kewajiban auditi atau tidak. Baru kita lihat nilai hutangnya, ya, baru kelengkapannya mengenai dokumentasinya. Kita mau melihat apa? Kita mau melihat persediaan. Maka kita lihat dulu transaksi persediaan itu seperti apa. Apakah transaksinya terjadi? Lalu apakah persediaan itu milik kita? Hak dan kewajiban lagi, gitu ya. Lalu kita lihat nilai persediaannya seperti apa. Kita bicara akurasi dan valuation. Ya, jadi hampir semua audit yang kita lakukan mencakup 4 hal ini, asersi utamanya. Sehingga kita boleh katakan bahwa audit itu akan lebih banyak mempertimbangkan logika dan skill dari auditornya dalam melakukan pendekatan atau prosedur audit yang harus dilakukan. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat berikutnya, setelah mengumpulkan bukti atas asersi, baru dia lihat pengungkapannya gimana. Ya, ini langkah-langkah pada waktu melakukan review atas laporan keuangan. Nah, yang 720 mengasurkan bahwa kita juga harus melihat informasi lain dalam laporan tahunan. Ya, misalnya laporan direksi, kita lihat penggunaan misalnya kebijakan akuntansinya konsisten nggak? Ya, kita tidak memperbolehkan adanya penggunaan kebijakan akuntansi yang tidak konsisten. Misalnya ya, persediaan tahun ini pakai FIFO, nanti weighted average, kembali lagi FIFO, itu tidak merupakan kebijakan yang tidak bisa diterima gitu penggunaannya. Ya, jadi kita harus lihat semua itu. Ada nggak penggunaan konsep yang inconsistent? Ya, dan berpengaruh itu terhadap salah saji. Nanti akan berpengaruh terhadap laporan keuangan. Ya, jadi kita juga harus memperoleh informasi dari laporan tahunan perusahaan. Lalu yang utama lagi biasanya kalau ada pihak berelasi. Nah, pihak berelasi ini sebenarnya diatur tersendiri dalam PSAK 57 dan SA 550. Mengapa? Karena transaksi-transaksi dengan pihak berelasi ini biasanya dipisahkan. Ya, kalau ada piutang berelasi maka dia dipisahkan dari piutang usaha. Ya, dia harus dipisahkan. Kalau hutang juga ada hutang berelasi harus dipisahkan dari hutang usaha. Biasanya hutang berelasi ini butuh perhatian kita lebih fokus, gitu ya, lebih berhati-hati. Ya, pihak berelasi ini juga berhubungan dengan konsolidasi nantinya. Adanya akun-akun yang harus saling menghilangkan. Dan transaksi pihak berelasi ini biasanya menggunakan dokumen internal. Ya, kalau misalnya kita jual beli dengan pihak ketiga, itu adalah pihak dokumen eksternal kita bisa akui karena apa? Kita yakini karena bukti dari eksternal itu kita anggap pihak eksternal tidak punya kepentingan. Tapi kalau bukti antar pihak berelasi, kita boleh mengatakan itu seperti dokumen internal. Dokumen di dalam perusahaan sendiri. Sehingga membutuhkan perhatian lebih kuat terhadap transaksi-transaksi yang sifatnya transaksi berelasi. Ya. Nah, yang terakhir dia mengatakan bahwa kertas kerja audit itu harus direview untuk melihat bahwa semua kertas kerja itu sudah saling mendukung. Jadi kertas kerja utama itu didukung oleh kertas kerja supportingnya. Ya, karena kertas kerja supporting itulah yang menunjukkan koreksi apa yang dilakukan dan bagaimana angka-angka dalam KKP utama itu didukung oleh yang supporting. Dan di situ kelihatan review dari prosesnya. Ya, siapa yang melakukan, siapa yang mengawasi, apakah pengawasan berjenjang sudah dilakukan semua. Biasanya KKP itu ditandatangani oleh junior auditor, senior auditor,
baik manajer maupun supervisor. Jadi kelihatan tuh review berjenjangnya. Ya. Sehingga nanti bisa terlihat bahwa rekan perikatan atau signing partnernya itu bisa melihat hal signifikan mana yang harus dia diskusikan atau sesuatu yang berpengaruh terhadap auditnya yang nanti akan berpengaruh terhadap opini yang dia berikan. Ya. Nah, berikutnya setelah audit diselesaikan, review audit sudah dilakukan, tanggalnya sudah, surat manajemen sudah didapatkan, apalagi yang biasa dilakukan? Maka biasanya kita mengeluarkan surat yang namanya manajemen letter. Ya. Apa manajemen letter itu? Manajemen letter itu biasanya berisi hal seperti ini. Yang pertama, dia berisi hal-hal yang terjadi, segala kecurangan yang ditemukan pada waktu audit, ya, atau adanya pelanggaran itu dimasukkan dalam manajemen letter untuk disampaikan kepada manajemen. Lalu juga disampaikan mengenai kelemahan terhadap pengendalian internal. Ya, kelemahan terhadap pengendalian internal itu juga dimasukkan manajemen letter untuk dibicarakan dengan manajemen. Ya. Lalu ketiga adalah semua koreksi. Semua koreksi yang kita lakukan itu juga harus dimasukkan di dalam manajemen letter. Ya. Jadi manajemen letter itu seperti risalah atau seperti suatu kumpulan buku catatan yang memperlihatkan apa saja yang kita temukan, apa saja yang kita pandang perlu, yang kita temukan pada waktu di audit yang harus disampaikan kepada manajemen. Ya. Termasuk kalau kita menemukan adanya misalnya banyak persediaan rusak, banyak persediaan yang hilang, lalu ada kelemahan dalam pengendalian kas atau apapun. Nah, itu semua dimasukkan dalam manajemen letter. Ya. Lalu yang berikutnya adalah pada waktu kita mau mengeluarkan opini, maka kita juga punya kewajiban untuk melihat going concern perusahaan. Ya. SA 570 mengatakan bahwa auditor harus memperhatikan secara seksama apakah ada hal-hal yang bisa mempengaruhi kelangsungan usaha. Ya. Kalau ada, maka biasanya auditor itu kan menyampaikan hal tersebut di bawah opini dalam paragraf penjelas. Jadi di bawah opini dimasukkan kalau memang ada masalah kelangsungan usaha. Ya. Tapi bisa juga kelangsungan usaha ini tidak muncul di dalam opini kalau apa? Kalau perusahaan bisa membuktikan kepada auditor bahwa ada langkah-langkah yang mereka lakukan yang bisa menyebabkan kelangsungan usaha ini bisa terus berjalan atau tidak terjadi masalah. Ya, kalau kita lihat di sini kita kasih contoh, misalnya di sini dikatakan auditor harus yakin dengan niat dan kemampuan untuk memberikan tingkat dukungan perjanjian formal. Jadi misalnya begini, pada saat kita melihat bahwa ada masalah misalnya di dalam modal kerja atau di dalam permodalan, ya, atau ada kerugian yang terus-menerus, misalnya si perusahaan bisa membuktikan adanya surat perjanjian dengan bank bahwa mereka akan mengeluarkan modal kerja atau membackup, menyediakan dana untuk perusahaan tersebut, atau ada surat pernyataan dari para pemegang saham akan melakukan setoran modal, ya, akan melakukan setoran modal tambahan untuk memperkuat modal perusahaan. Nah, kalau hal-hal itu dilakukan, ada kemungkinan pernyataan kelangsungan usaha itu tidak akan ada di laporan audit, ya. Tapi kalau itu nggak ada, maka wajib auditor itu mencantumkan masalah kelangsungan usaha, ya, bahwa mungkin perusahaan ini tidak bisa bertahan misalnya karena modalnya sudah tergerus, ya, dan tidak ada, dan kita tidak melihat adanya usaha untuk bagaimana menanggulangi itu, maka wajib bagi auditor untuk menyampaikan itu. Ya, jadi auditor memiliki tanggung jawab untuk menguji kelangsungan hidup perusahaan.
Ya. Nah, ada juga di sini dikatakan untuk kelangsungan hidup itu misalnya terjadi antara anak perusahaan. Jadi bisa saja ada support letter dari entitas induk bahwa dia akan memberikan bantuan keuangan untuk membantu kelangsungan hidup anak perusahaannya. Ya. Atau kalau dulu kita biasanya mengatakan ada proyeksi, ya, ada proyeksi yang dibuat oleh manajemen bagaimana dia cara mengatasi kelangsungan hidup perusahaannya. Ya. Nah, sehingga dengan demikian boleh kata harus ada hal-hal yang dapat menjawab bahwa kelangsungan hidup perusahaan itu menjadi suatu hal yang tidak perlu diperhatikan lah kira-kira gitu. Kalau tidak, kita wajib. Nah, yang terakhir sebelum penandatanganan itu biasa adalah komunikasi dengan komite audit. Kenapa ini dilakukan? Karena biasanya umumnya ya yang menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit adalah pemegang saham. Dalam hal ini adalah komisaris. Ya, sebagai apa? Sebagai penanggung jawab atas tata kelola perusahaan. Nah, komite audit ini adalah kepanjangan tangan dari komisaris. Sehingga kita harus menyampaikan apa yang kita temukan dalam pemeriksaan terhadap manajemen terhadap komisaris sebagai penanggung jawab tata kelola. Kalau kalau manajemen itu kan penanggung jawab operasi, tapi penanggung jawab tata kelola dari perusahaan itu adalah komisaris. Sehingga dia harus tahu persis apa yang terjadi ya di dalam perusahaan. Karena pengelolaan perusahaan itu tata kelolanya itu tanggung jawabnya ada di komisaris. Nah, dalam hal ini 4 tujuan utama komunikasi itu, satu, dia komunikasikan tanggung jawab auditor sejauh mana auditor sudah melakukan pekerjaannya, pengujian efektivitasnya, dan keterbatasan apa yang dialami. Ya. Lalu dia melakukan pelaporan kita tentang penetapan waktu audit dan apa yang dilakukan untuk mengatasi resiko pengendalian internal yang dihadapi. Ya. Lalu juga dia menyediakan pihak-pihak yang berhak atas temuan yang signifikan harus disampaikan, komunikasikan kepada pihak komite audit. Sehingga ini bisa disampaikan kepada komisaris. Yang terakhir, dia juga menyampaikan informasi yang relevan mengenai tata kelola. Ya. Sehingga dengan demikian, audit itu nanti pada saatnya bisa disetujui baik pertama disetujui oleh direksi dan nanti diputuskan diterima di rapat umum pemegang saham. Ya. Karena penunjukan kantor akuntan itu hampir semua dilakukan oleh rapat umum pemegang saham. Dalam hal ini oleh komisaris. Ya. Dia usulkan oleh komisaris ke dalam RUPS biasanya. Jadi yang mengusulkan KAP itu biasanya komisaris untuk diputuskan dalam rapat umum pemegang saham. Kira-kira itu yang bisa disampaikan mengenai apa yang dilakukan pada waktu kita melakukan penyelesaian atas audit. Ya, jadi yang pertama kalau kita lihat tadi, pada waktu kita menyelesaikan audit, yang pertama adalah kita bertanggung jawab atas transaksi-transaksi subsequent event yang terjadi setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal audit. Apabila ada transaksi yang setelah tanggal audit dan itu mempengaruhi laporan keuangan, maka kemungkinan muncul laporan keuangan baru yang sesuai dengan transaksi yang terjadi, yang disebutkan tadi restatement atau penerbitan kembali laporan keuangan. Nah, penerbitan laporan keuangan ini akan menyebabkan juga penerbitan laporan auditor yang baru yang namanya reissue. Ya. Itu dampaknya. Lalu yang kedua itu adalah pada saat kita mau menyelesaikan laporan, auditor juga bertanggung jawab untuk menyampaikan bagaimana kondisi kelangsungan hidup perusahaan. Ya. Dia bertanggung jawab. Dia harus menguji. Ya. Dan kalau dia memandang bahwa kelangsungan hidup perusahaan terganggu, maka dia harus menyampaikannya. Atau dia harus meminta kepada perusahaan apakah sudah dilakukan langkah-langkah untuk mencegah
ya kelangsungan hidup perusahaan ini terganggu. Apa yang dilakukan perusahaan untuk itu? Ya, auditor juga harus menyampaikan semua hasil pekerjaannya dalam bentuk manajemen letter kepada manajemen maupun kepada komite audit. Sehingga baik manajemen maupun auditor mengetahui apa yang telah dilakukan, apa yang ditemukan, dan apa saran, perbaikan, atau koreksi yang dilakukan oleh auditor. Nah, kadang-kadang koreksinya juga kita harus didiskusikan dulu. Tidak semua koreksi yang dilakukan auditor bisa diterima, ya. Sehingga di situ dilakukan negosiabel bagaimana mengenai koreksi-koreksi yang dilakukan. Ya, disitulah auditor harus meyakinkan bahwa koreksi yang dilakukan dia sudah melalui pertimbangan yang tepat. Kalau tidak, ya memang koreksi itu juga tidak bisa diterima klien dan memang tidak bisa dilakukan. Jadi harus didiskusikan. Nah, itu yang saya katakan tadi, bahwa akhir daripada semua audit itu adalah bentuknya laporan auditor independen dan manajemen letter. Ya, itu yang bisa saya sampaikan mengenai, mohon maaf di belakang ada gangguan ya, mohon maaf, mengenai laporan penyelesaian audit. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai apa yang saya sampaikan? Silakan. Ada? Nah, ini yang saya paling takutkan kalau saya yang presentasi ya. Kalau saya yang presentasi, entah kecepatan atau kurang dimengerti, atau terlalu cepat atau gimana ya. Silakan, nggak ada ya. Soalnya kalau nggak bertanya, saya takutnya karena saya kecepatan atau memang yang disampaikan kurang dimengerti. Ada? Bisa dipahami ya. Kalau memang bisa dipahami, boleh dilanjutkan kali dengan tugasnya kelompok berapa ya tadi? Kelompok 7 ya? Iya, Pak. Silahkan kelompok 7. Izin share screen, Pak. Silahkan. Baik, selamat siang Pak, Bapak dan teman-teman. Siang, Mas Abdullah. Baik, kami akan mempresentasikan hasil jawaban dari soal pertemuan 18 dari kelompok 7. Pertama, perkenalan kami kelompok 7 yang beranggotakan Alvina Damayanti, saya sendiri Amirul Alam Misbah, Gamara Manggiwana Patiung, dan Muhammad Bagus Faisal. Next, Jal. Nah, jadi untuk soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kewajiban kontingensi dan diskusikan kriteria yang digunakan akuntan dan auditor untuk mengklasifikasikan peristiwa akuntansi ini. Nah, seperti yang telah Bapak jelaskan tadi, jadi kewajiban kontingensi adalah potensi kewajiban di masa mendatang kepada pihak luar sebesar jumlah yang tidak diketahui, yang diakibatkan dari aktivitas yang telah terjadi. Yang kewajiban kontingensi ini yang sifatnya material harus diungkapkan dalam catatan kaki atau footnotes. Lalu kriteria yang digunakan, yang pertama adanya potensi pembayaran di masa depan atau cash out kepada pihak luar, dan jumlahnya ini belum pasti. Lalu kriteria yang terakhir, hasilnya itu ditentukan dari peristiwa di masa depan tersebut, jadi masih belum pasti begitu. Lanjut. Baik, selanjutnya yang soal 2 yaitu jenis kontingensi seperti apa yang menjadi perhatian auditor. Jadi kewajiban kontingensi yang jadi perhatian auditor di sini ada
Ada 6. Yang pertama yaitu pending litigation atas paten, kewajiban produk, atau tindakan lain. Contohnya yaitu adalah putusan pengadilan yang masih ditunda. Misalnya klien dituntut sebelum tanggal tutup buku yaitu 30 November. Dan sampai tanggal setelah tutup buku belum diputuskan apakah klien tersebut bersalah atau tidak. Sehingga muncullah kewajiban kontingensi apabila klien bersalah, yaitu ada cash out dari klien tersebut. Kemudian yang kedua ada perselisihan mengenai pajak penghasilan atau income tax disputes. Contohnya adalah ketika klien berselisih dengan DJP, ada 2 kemungkinan. Klien bisa menang atau kalah. Nah, apabila klien kalah, maka klien akan mengeluarkan sejumlah uang sehingga masuk ke dalam kewajiban kontingensi. Kemudian yang ketiga ada produk warantis atau garansi barang. Ketika klien memberikan garansi kepada pembeli, akan ada kemungkinan pembeli akan menggunakan garansinya, sehingga klien harus mengeluarkan sejumlah uang dan masuk ke dalam kewajiban kontingensi. Kemudian yang keempat ada anjak piutang atau not receivable discounted, yaitu contohnya ketika X berutang kepada Y. Nah, suatu ketika ia membutuhkan uang sehingga ia menjual not receivable-nya kepada bank. Kemudian ia memberitahu si X bahwa dia itu telah menjual not receivable-nya kepada bank. Ada kemungkinan apabila X tidak mampu membayar utangnya, maka pihak bank akan menagih uang ke Y. Sehingga Y harus mengeluarkan sejumlah uang dan masuk ke dalam kewajiban kontingensi. Kemudian kontingensi yang menjadi perhatian auditor selanjutnya ada jaminan atas kewajiban pihak lain atau guarantees of obligation of other. Misalnya kita menerbitkan obligasi, ada kemungkinan kita bisa membayar atau tidak, sehingga muncul juga kewajiban kontingensi itu. Dan yang terakhir, ada saldo yang belum digunakan dalam letter of credit yang outstanding, atau unused balance of outstanding letter of credit, yaitu biasanya digunakan dalam kegiatan impor dan ekspor. Importir akan membeli barang menggunakan letter of credit dari bank. Kemudian bank tersebut akan membayarnya kepada eksportir. Di sini ada kemungkinan importir bisa membayar atau tidak bisa membayar, sehingga muncul juga kewajiban kontingensi itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan saya lagi. Jadi soal 3 yaitu diskusikan 3 prosedur audit yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi kewajiban kontingensi. Nah, yang pertama itu menanyakan kepada pihak manajemen terkait liabilitas kontingensi. Jadi dikonfirmasi kembali gitu terkait liabilitas kontingensi yang ada di laporannya. Lalu termasuk yang selanjutnya itu mereview laporan tahun sebelumnya. Ini tuh termasuk URUPS rapat tahunannya itu, dan juga ada meeting dengan direksi dengan pemegang saham. Lalu selanjutnya yang terkait dengan legalitas, ini tuh tetap menanyakan kepada pihak yang memberikan pelayanan hukum kepada klien gitu. Jadi dikonfirmasi legalitas dari kewajiban terkait. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya saya ingin menginformasikan Pak bahwa Gemara Maguana Patiung lagi sedang ada masalah Pak. Koneksinya sedang mati dan listriknya juga mati Pak, katanya gitu Pak. Gimana? Saya kurang dengar. Kan ini salah satu anggota kami ada Gambar Manggona Patiungan Pak. Nah itu dia lagi sedang ada kendala Pak. Mati listrik. Ya mati listrik dan koneksinya kurang stabil Pak. Ya, oke. Baik, akan saya lanjutkan. Soal 4, jelaskan 2 jenis utama peristiwa kemudian atau subsequent event yang memerlukan pertimbangan oleh manajemen dan evaluasi oleh auditor, dan berikan 2 contoh untuk masing-masing jenis. Peristiwa kemudian merupakan peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Jenis yang pertama yaitu peristiwa kemudian yang mempunyai dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian. Contohnya pengumuman pilot pelanggan dengan saldo piutang yang belum dibayar karena kondisi keuangan nasabah yang memburuk
Contoh lainnya penyelesaian litigasi dengan jumlah yang berbeda dari jumlah yang tercatat di buku. Lalu jenis yang kedua yaitu peristiwa kemudian yang tidak memiliki pengaruh langsung terhadap laporan keuangan, tetapi mungkin memerlukan pengungkapan di CLK. Contohnya penurunan dalam nilai pasar surat berharga yang disimpan sebagai investasi sementara atau penjualan kembali, dan contoh lainnya penerbitan obligasi atau efek-efek ekuitas. Kemudian ada soal 5 yang terdiri dari 5 subsoal. Yang soal pertama dan kedua akan dijelaskan oleh Amirwah Lamispa. Ya, baik. Jadi di soal 5 ada 5 bagian, yaitu di bagian pertama itu di situasinya itu pada tanggal 5 April 2012 si auditor menemukan bahwa pada tanggal 16 Februari 2012 terjadi banjir sehingga menghancurkan seluruh persediaan yang tidak diasuransikan di PT Gudang Smith. Nah, jadi kan di soal nomor 5 itu ada audit atas laporan keuangan PT Smith pada tanggal 31 Desember 2011. Selesai auditnya itu selesai dilakukan pada tanggal 17 Maret 2012. Lalu laporan keuangan dan laporan auditornya itu diterbitkan dan dikirim ke pemegang sahamnya itu pada tanggal 29 Maret 2012. Nah, jadi kalau dilihat dari situasi yang pertama, ini tergolong subsequent event ya, karena tanggal keterjadiannya itu pada 16 Februari pada tahun 2012. Nah, yang kejadiannya itu adalah persediaannya itu rusak karena banjir yang tidak diasuransikan. Jadi ini tidak berdampak langsung pada laporan keuangan. Namun kita mengetahuinya itu pada tanggal 5 April 2012, yang mana itu telah lewat dari tanggal penyampaian laporan keuangan dan laporan auditor kepada pemegang saham. Jadi atas situasi tersebut, tindakan yang dilakukan oleh auditor menurut kami adalah yaitu meminta klien merevisi dan menerbitkan kembali laporan keuangan 31 Desember 2011 atas dasar dari fakta-fakta dari situasi tersebut. Tapi karena keterjadian ini tidak bersifat langsung terhadap laporan keuangan, maka tidak perlu adanya penyesuaian. Cukup hanya diungkapkan di catatan kaki atau di catatan atas laporan keuangannya. Lalu untuk situasi yang kedua, yaitu situasinya pada tanggal 17 Februari 2012, auditor menemukan bahwa pada tanggal 16 Februari yang berarti masih dalam periode audit, juga terjadi banjir atas persediaan yang tidak diasuransikan. Ini mirip seperti yang pertama, cuma bedanya kita mengetahuinya itu masih dalam periode audit, sehingga menurut kami tindakan yang paling tepat bagi auditor itu mengungkapkan informasi tersebut dalam catatan atas laporan keuangan 31 Desember 2011. Hal ini karena kita mengetahuinya sebelum tanggal pelaporan audit, maka tidak perlu ada revisi dan hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, siapa? Amrullah. Ya, Pak. Kalau menurut kamu tadi dia tidak perlu membuat penyesuaian, kenapa? Karena masih dalam waktu gitu? Tidak, Pak, karena tidak bersifat langsung terhadap catatan terhadap laporan keuangannya gitu, Pak. Tidak direct gitu, Pak. Jadi tidak perlu ada revisi gitu, Pak. Bukan tidak direct sebenarnya sih, karena gini, persediaan itu kan persediaan terjadi kebanjiran itu kan bulan Februari ya. Iya. Ya. Jadi memang kita tidak melakukan revisi bukan karena tanggal kejadiannya Februari, tapi karena memang tidak ada dampak terhadap laporan keuangannya. Iya, Pak. Gitu ya. Iya. Karena kan nggak ada yang berubah. Yang karena kebanjiran itu kan sebenarnya yang rusak persediaan tahun 2012 kan gitu ya. Iya.
bukan karena waktunya, tapi karena memang dia tidak berdampak terhadap laporan keuangan tahun 2011, sebenarnya itu yang benar. Ya. Iya, Pak. Ya, jadi jangan karena tanggalnya, tapi karena memang Ya, kejadian ini tidak memberikan dampak terhadap laporan keuangan 2011. Karena ya kalau dia 2012 kebanjiran, ya yang masalah persediaan tahun 2012 kan. Persediaan tuh 2011 nggak terjadi, gitu loh. Ya, kira-kira gitu ya. Ya, Jadi jangan karena tanggalnya ya. Ya. Oke, nggak apa-apa, ini biar ngerti aja, Mbak. Jadi yang Ya. pertama juga seperti itu. Kenapa dia melakukan itu? Tidak ada penyesuaian, hanya catatan kaki. Yaitu karena memang dia ada pengaruh, tapi dia tidak pengaruh terhadap laporan keuangan. Jadi semua yang tidak ada pengaruhnya terhadap laporan keuangan itu tidak memerlukan penyesuaian, hanya footnote saja. Ya. Ya, Pak. Oke, silakan dilanjut. Baik, selanjutnya untuk situasi yang ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, jadi untuk situasi yang ketiga, pada tanggal 17 Februari 2012, Anda menemukan bahwa pada tanggal 30 November 2011, banjir menghancurkan seluruh persediaan yang tidak diasuransikan di salah satu gudang PT Smith. Jadi untuk situasi yang ketiga ini, menurut kelompok kami yaitu dilakukan penyesuaian laporan keuangan 31 Desember 2011. Kenapa? Karena auditor mengetahui peristiwa tersebut itu sebelum laporan keuangan yang sudah diaudit itu diterbitkan. Jadi perlu penyesuaian juga. Auditor menemukan bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum tanggal laporan keuangan berakhir. Jadi perlu penyesuaian untuk laporan keuangan tahun 2011. Seperti itu. Selanjutnya dijelaskan oleh Gamara. Terima kasih. Selanjutnya yang keempat yaitu pada tanggal 5 April 2012 Anda menemukan bahwa pada tanggal 30 Maret 2012 kebakaran menghancurkan salah satu dari 13 pabrik PT Smith. Jadi yang ini tidak ada tindakan yang diperlukan, alasannya karena auditor mengetahui peristiwa tersebut setelah laporan keuangan audit terbit. Kemudian auditor menemukan bahwa peristiwa tersebut terjadi setelah tanggal audit selesai. Oleh karena itu tidak ada tindakan yang diperlukan. Jadi dia bukan termasuk subsequent event. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faisal. Baik, Pak. Untuk nomor 5, situasinya pada tanggal 7 April 2012, Anda menemukan bahwa debitur PT Smith bangkrut pada tanggal 6 Januari 2012 karena kesehatan keuangan yang menurun secara bertahap. Menurut kami, jawabannya meminta klien merevisi dan menerbitkan kembali laporan keuangan 31 Desember 2011. Revisi tersebut harus mencakup penyesuaian terhadap laporan keuangan 31 Desember 2011. Karena auditor mengetahui peristiwa tersebut setelah laporan keuangan auditor diterbitkan. Kemudian auditor menemukan bahwa peristiwa tersebut terjadi di antara tanggal laporan keuangan berakhir dan tanggal penyesuaian audit. Lalu peristiwa tersebut memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor perlu meminta klien merevisi dan menerbitkan kembali laporan keuangan 31 Desember 2011 serta revisi tersebut harus mencakup penyesuaian terhadap laporan keuangan 31 Desember 2011. Terima kasih, Pak. Sekian presentasi dari kelompok kami, Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Ini enaknya kalau tugas itu selalu benar gitu ya. Semuanya lancar. Bagus semua bisa jawab. Ya, nggak apa-apa. Jadi yang kita lihat adalah yang tadi itu kita lihatnya jangan karena tanggal ya, tapi kita lihat dia ada pengaruhnya terhadap laporan keuangan yang kita audit. Ya, kalau dia ada pengaruhnya, maka kita harus minta revisi. Kita harus perbaiki laporan keuangan. Tapi kalau nggak ada pengaruhnya, misalnya kayak tadi persediaannya kebanjiran tahun 2012. Ya, kebanjiran 2012 kan hanya mengganggu persediaan. Tapi kalau kebanjiran terjadi 28 Desember 2012, itu akan merevisi laporan keuangan 2011, ya.
Tapi karena kejadian banjirnya 2012, maka yang kena kan laporan keuangan 2012 itu. Sehingga laporan keuangan 2011-nya tidak perlu diapa-apakan. Gitu loh. Tapi mungkin dia tidak harus jadi catatan karena nggak mempengaruhi. Kalau dia dibuat catatan tetap walaupun dia tidak berpengaruh, tapi dia ada pengaruhnya terhadap laporan keuangannya. Tapi tidak perlu revisi. Ya. Oke. Saya pikir ya udah itu. Cuman saya ingin sampaikan beberapa hal ya mengenai ujian nanti. Untuk aset tetap ya. Untuk aset tetap yang harus Anda perhatikan nanti ya. Kasus aset tetap biasanya yang pertama itu adalah biasanya nih. Lihat klasifikasinya dia. Ya. Kalau dia merupakan aset tetap yang tidak digunakan di dalam kegiatan produksi, tidak masuk kegiatan normal perusahaan, dia tidak boleh disusutkan. Ya. Jadi kalau di soal itu ada dikatakan ada truk yang masih belum digunakan gitu, terus ada penyusutannya, itu harusnya penyusutannya dikoreksi. Dia tidak boleh disusutkan. Kedua, biasanya soal yang terjadi adalah asetnya terbakar, ya, lalu dijual. Hati-hati ngitungnya, loss disposal-nya, ya. Kita harus menghitung berapa nilai bukunya dan berapa dia dijual. Akibat selisih, lebih selisih kurang itu adalah loss or gain dari disposal asset. Kan gitu ya. Lalu kadang-kadang soalnya ada begini, ada aset belum habis masanya ditukar dengan aset sejenis. Ya. Jadi misalnya ada mobil beli tahun harga 100 juta, sudah 3 tahun gitu ya. Akhirnya ditukar dengan mobil baru. Ada suruh ngitung tuh. Ada selisihnya. Terus dibayar dengan berapa? Nah, itu hati-hati melihat koreksinya. Nah, soal aset tetap hanya seperti itu. Soal-soalnya hanya seperti itu. Ya. Sebenarnya saya juga senang kalau soalnya cuma tiga itu, persediaan, aset tetap sama kas, karena nggak banyak modal soalnya. Ya. Lain kalau soalnya itu modal sama investasi. Nah, itu banyak sekali model soalnya. Tapi kalau aset tetap itu hanya seperti itu. Jadi Anda perhatikan tuh jurnal disposal aset, kalau jual beli aset, terus kalau terbakar, ya aset terbakar dan dijual, jurnalnya kayak apa? Aset belum habis ditukar dengan yang baru, jurnalnya kayak apa? Ya, terus klasifikasi aset. Ya, hanya itu kira-kira model-model sama perhitungan penyusutan. Hanya itu model-model soal kasus aset tetap. Nah, kalau persediaan gitu ya. Kalau persediaan kita perhatikan itu apakah dia sudah menjadi, apakah dia merupakan persediaan kita. Ya, konsinyasi bukan persediaan kita loh. Jadi dia tidak boleh dimasukkan di persediaan kita. Ya. Yang kedua, hati-hati dengan metode persediaan. Ya, lihat dia itu masuk sebagai FOB atau destination. Ya, misalnya saya jual barang ke Regita, ya, tanggal 28 Desember, saya pakai destination, ya, itu walaupun saya udah kirim, kalau dia destination, di saya masih persediaan tuh, dia berkurang dari persediaan kalau barang yang saya kirim udah sampai di gudangnya Regita. Kalau belum sampai di gudang Regita, saya masih persediaan saya tuh. Walaupun sudah dikirim. Ya, jadi lihat dia klausulnya apa? Destination atau FOB. Nah, itu hati-hati tuh sama cut off-nya. Lalu hati-hati sama diskonnya. Ya, lihat diskon-diskonnya salesnya apa klausulnya. Ya. Ya, persediaan itu sama cara menghitung biasanya yang kalau persediaan keluar itu adalah KKP, dia minta nilai persediaan akhir. Masih ingat ya kayak yang Trump itu ya? Kan kita diminta tuh, coba buatkan komposisi nilai persediaan akhir. Nah itu lihat tuh, dia pakai weighted average atau dia pakai FIFO.
Hati-hati dengan itu. Ya, Anda harus tahu itu. Nah, tapi bentuk soalnya hanya seperti itu, nggak terlalu banyak. Jadi Anda bisa belajar dari situ saja. Kasus-kasusnya hanya seperti itu kalau untuk persediaan dengan aset tetap. Nah, kalau kas cuma satu, rekonsiliasi aja, udah selesai. Nggak ada yang lain, soalnya cuma rekonsiliasi. Ya, mau diputar-putar seperti apa soalnya, Anda perhatikan yang PPT saya kemarin saya udah kirim tuh, ya. Apa yang menambah mengurangi saldo bank, apa yang menambah mengurangi saldo kas. Tinggal lihat dari situ aja. Ya, saya berharap mudah-mudahan nilai Anda bisa bagus ya. Karena soal yang dikeluarkan menurut saya bukan tipe soal yang ribet banget gitu ya. Persediaan dan kalau kas gampang ditebak gitu, rekonsiliasi udah. Sama itu menurut saya ya. Nah, kalau persediaan juga kira-kira itu aja, bermain-main seperti yang tadi saya sampaikan. Aset tetap juga nggak terlalu banyak masalah. Masalah disposal aset aja. Jual beli aset, kalau kebakaran, kalau tuker-tukeran aset, itu aja soalnya. Sama perhitungan penyusutan. Sama nanti terakhir biasanya, kalau ada ya, saya juga nggak tahu, ini hanya dugaan saya. Kalau nggak, nanti terakhir tuh biasanya bikin daftar aset dengan penyusutannya. Atau daftar persediaan. Kalau nggak salah dulu yang Trump itu ada ya, udah pernah kita ya. Yang PT Trump, kalau nggak salah kemarin tuh persediaan tuh kan mengenai PT Trump. Nah, saya pikir sih mungkin untuk soal-soalnya hanya itu menurut saya. Nggak ada yang terlalu sulit ya menurut saya, tapi nggak tahu menurut Anda kan gitu ya. Ya, ada yang mau ditanyakan mengenai UAS atau mengenai yang saya sampaikan tadi? Ada? Dari mahasiswa saya masih ada? Nggak ada? Aman ya? Aman atau ngantuk ya? Oke, kalau nggak ada, karena ini pertemuan terakhir, saya cuma bisa mengatakan kalau ada kata-kata yang salah, atau ada yang saya sampaikan kurang berkenan, saya mohon maaf untuk itu. Tapi yang pasti, apa yang saya sampaikan atau yang saya katakan itu semata-mata karena saya ingin mahasiswa saya banyak lebih tahu ya, supaya mahasiswa saya lebih pintar, itu saja. Dan juga kalau ya saya juga alma mater yang sama dengan Anda sekalian gitu kan. Saya juga alma mater yang sama walaupun berapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Saya ninggalin STAN tuh D4-nya D3-nya 85 ya. 36 tahun yang lalu gitu. Jadi kalau dulu kalau kita sesama alumnus saya hanya bisa mengatakan buat Anda semua adik-adik saya, tidak ada orang yang pintar, yang ada orang yang mau belajar. Tidak ada orang yang bodoh, hanya ada orang yang malas belajar. Ya, itu saja buat semua. Ya, mudah-mudahan Anda sukses semua ya. Ujiannya juga lancar, juga nilainya juga baik. Ini Anda masih 1 semester lagi di dalam ya? Masih semester 5 kan ini ya? Nanti semester 6, mudah-mudahan Anda bisa lulus semua ya. Ini saya nggak tahu, ini masih pakai DO nggak? Nggak ya sekarang? Masih, Pak. Masih ya, Pak. Masih, tapi lihat dari IP saja. Hanya lihat IP ya? Iya, kalau sama ada nilai D itu, Pak. Nilai D. Iya. Sama IP saja. Gitu. Gitu ya? Betul nggak? Ya. Ya mudah-mudahan semua nanti lulus lah ya. Jangan ada yang nggak lulus.
semua bisa di semester 6 ketemu lagi. Mudah-mudahan. Kalau nggak tahu saya, nanti biasanya kalau ada praktek audit kita ketemu lagi. Ya. Kalau ada mata kuliah, masih ada kuliah praktek audit ya. Tapi kalau nggak, saya nggak tahu juga. Oke, itu aja dari saya. Sampai ketemu ya. Nggak tahu ketemunya di mana nih. Ya, saya nggak tahu ini penempatan nggak ada kita, teman-teman semua. Pakai penempatan ya? Iya, ada penempatannya, Pak. Penempatannya di Menurut lembaga, Pak, dari BioSDM. nggak tahu juga ya. Masih di Departemen Keuangan. Bisa di Kemenq ya. Bisa di Kemenq, bisa di Pemda sama di KL, Pak. Oke. Ya, ya mudah-mudahan dapat tempat yang baik ya. Kalau saya termasuk alumni yang melarikan diri gitu ya. Saya termasuk alumni yang melarikan diri dari pegawai negeri gitu. Tapi bayar ya. Bayar denda gitu loh. Jadi makanya saya bisa ngajar karena saya melarikan diri dengan membayar gitu. Ya, angkatan saya itu paling sedikit pegawai negeri. Ya. 70% kami ke swasta. Hanya 30% yang bertahan di pegawai negeri. Jadi Anda nggak usah takut nih yang sekarang masih di STAN ya. Nanti kalau masa depan nggak harus tetap di pegawai negeri loh. Boleh pindah keluar gitu. Bisa pindah ke swasta juga. Gitu ya. Jadi nggak usah takut. Saya lihat banyak teman-teman STAN sekarang takut dengan yang namanya drop out ya. Takut sekali gitu. Saya bukan mengatakan bahwa saya mendoakan drop out, tapi angkatan saya itu masuk 400 orang. Kami yang sampai di D3 lulus 180 hanya. Yang masuk tingkat 4 hanya sekitar 60. Tapi dari 400 orang itu yang DO 220. Malah sekarang di swasta banyak kan yang DO itu yang sekarang jadi direktur utama, jadi direktur keuangan ya. Yang DO dari STAN. Jadi DO dari STAN itu bukan neraka ya. DO dari STAN itu juga ada masa depannya. Jadi jangan buat teman-teman sekarang yang di sini nggak usah takut sama DO. DO itu bukan membuat kita tidak punya masa depan. Ya. Karena saya kasih contoh saya lari loh dari pegawai negeri. Saya keluar loh dari D4. Saya lulus D4 tapi saya tinggalkan pegawai negeri. Jadi masa depan kita bukan karena STAN ya. Kalau kita mau usaha di mana aja kita bisa berhasil. Ya, sukses buat Anda semua ya. Saya serahkan ke kita ya. Izin Pak, sebelum mengakhiri ini ada yang ingin saya sampaikan Pak. Silakan. Saya mewakili teman-teman dan sebagai PIC AKSK mengucapkan mohon maaf Pak apabila ada kata-kata dari saya sebagai PIC dan teman-teman yang mungkin melukai hati Pak David. Saya mohon maaf dan semoga ilmu yang Bapak beri dapat bermanfaat bagi kami dan kami diberikan kelancaran dalam menghadapi UAS. Dan semoga kita bisa dipertemukan lagi, Pak. Amin. Ya, oke. Terima kasih buat semua juga ya. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata. Sebelumnya mau foto-foto dulu, Pak. Oh, boleh. Silakan.